Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue semprit dahlia cuman 3 bahan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 200 gram margarin untuk mereknya sesuai selera. 4 saset susu kental manis atau setara 12 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Kalau kalian suka manis, boleh tambahkan 3-5 sendok makan gula halus. Setelah tercampur merata, tuangkan 34 sendok makan tepung maizena atau setara 340 gram. Boleh diganti menggunakan tepung terigu, gunakan merek kunci biru. Setelah mulai tercampur merata, lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Mengaduknya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur merata saja. Karena kalau terlalu lama nanti adonannya bisa keras. Ambil sedikit adonan untuk diberi pewarna makanan hijau dan setengahnya akan diberi warna merah cabai. Kalau mau diganti warna merah maron juga boleh sesuai selera kalian. Selanjutnya, siapkan sarangan panci, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan, kemudian alasi menggunakan kertas roti atau baking paper. Siapkan cetakan kue semprit, belinya di toko bahan kue. Masukkan adonan yang warna hijau secukupnya ke dalam cetakan. Kemudian semprotkan pelan-pelan di atas baking paper seperti ini. Setelah adonan yang warna hijau disemprotkan, selanjutnya semprotkan adonan yang warna merah dan yang warna putih. Tapi sebelumnya, cetakannya bersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih atau bisa menggunakan tisu kering. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Satu resep ini dapatnya kurang lebih sekitar 750 gram kalau ditimbang. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Selanjutnya sisa adonannya akan aku panggang di oven tangkring. Ini hanya untuk perbandingan saja. Kalau kalian gak punya oven tangkring, boleh dipanggang di atas wajan. Caranya seperti yang aku contohkan tadi. Jangan lupa kalau dipanggang di oven tangkring, loyangnya dioles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Tujuannya nanti supaya kuenya saat matang gak lengket di loyangnya. Caranya sama seperti tadi, tinggal disemprotkan pelan-pelan di atas loyangnya. Kalau ganti warna jangan lupa cetakannya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih, atau boleh juga dibersihkan menggunakan tisu kering. Tujuannya supaya saat menyemprotkan warna selanjutnya adonannya tidak tercampur dengan warna sebelumnya. Jadi hasilnya bisa bagus seperti ini ya.
Nah ini dia hasilnya, dapatnya sebanyak ini. Selanjutnya siapkan wajan. Jadi wajannya ini nggak perlu anti lengket, boleh menggunakan wajan biasa. Gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya nggak mudah gosong. Jadi wajannya ini nggak perlu dioles apa-apa, nggak perlu dikasih apa-apa, langsung taruh adonannya di atas wajan. Tutup supaya cepat matang. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai matang. Dirasa setiap 10 menit sekali tutupnya itu berair atau berembun. Boleh kalian lap menggunakan tisu kering supaya tidak menetes di atas kuenya ya. Untuk yang oven tangkring caranya juga sama, di oven kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai matang. Setiap 15 menit sekali loyangnya dipindah-pindah, tujuannya supaya bisa matang merata. Nah ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri nggak gosong sama sekali. Hasilnya bisa secantik ini, bisa untuk ide jualan maupun ide bisnis di saat lebaran ya. Tunggu hingga kuenya dingin terlebih dahulu, baru kalian bisa masukkan ke dalam toples. Nah ini dia hasilnya setelah kuenya dimasukkan ke dalam toples. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lumer di mulut, renyah. Jadi kenapa pakai tepung maizena? Karena rasanya itu lebih renyah dan lumer di mulut. Kalau kalian untuk ide jualan boleh menggunakan tepung terigu saja. Sebaiknya gunakan merek kunci biru. Rasanya enak banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin cookies coklat kacang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 250 gram coklat batang, 250 gram coklat putih, 150 gram kismis, dan 150 gram kacang. Ini kacangnya sudah matang, sudah disangrai. Jadi kacangnya boleh beli jadi atau bikin sendiri, sedikit dihaluskan, dicacah seperti itu. Dan juga ada paper cup. Ini paper cupnya ukuran mini, seukuran nastar. Kalau kalian pakai paper cup ukuran yang lebih besar juga boleh. Untuk coklatnya saya pakai merek seperti ini, merek Colette. Untuk mereknya bebas sesuai selera kalian seadanya. Didihkan air di atas panci. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Taruh wadah tahan panas berisi coklat batang di atasnya supaya nggak kepanasan. Pegang pancinya menggunakan lap seperti ini. Aduk sampai coklat batangnya meleleh. Setelah meleleh merata, selanjutnya angkat. Lalu untuk coklat batang putih sama. Jadi melelehkan coklat batang putih ini agak lama ya. Jangan kaget kalau masih menggumpal, nggak cepat meleleh. Diaduk terus sampai benar-benar meleleh, kurang lebih sekitar 10 menit. Sekiranya air yang di dalam panci itu sudah hangat, boleh dipanaskan lagi. Nyalakan api kompornya menggunakan api sedang, lalu diaduk lagi sampai benar-benar meleleh. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu ikat menggunakan karet atau sampai kencang.
Kemudian gunting sedikit bagian ujungnya lalu semprotkan pelan-pelan ke dalam paper cup. Kalau kalian gak punya plastik segitiga boleh menuangkan menggunakan sendok. Cuman kalau dituang menggunakan plastik segitiga nanti hasilnya bisa lebih mudah dan rapi. Kalau sudah, tuangkan kacang di bagian atasnya. Supaya hasilnya sama boleh menuangkannya menggunakan sendok takar. Ini sendok takar yang saya pakai ukuran setengah sendok teh. Setelah itu, semprotkan coklat batang putih di bagian atasnya sampai menutupi kacangnya atau boleh juga diratakan menggunakan sendok. Tips supaya hasil cookiesnya bisa awet tahan lama sampai lebaran, jadi kacangnya harus tetap di bagian tengah. Karena kalau disajikan nanti, toplesnya bakalan dibuka tutup tuh, jadi kacangnya harus tetap di bagian tengah ya, jangan ditaruh di bagian bawah atau paling atas. Kalau mau dibalik juga boleh, coklat putihnya di bagian bawah, kacang tetap di tengah, coklat batangnya yang paling atas, dan selanjutnya beri topping sesuai selera. Setelah dituangkan semuanya ke dalam paper cup, selanjutnya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 20 menit. Itu ada 3 cup yang kurang rapi sisa-sisa adonan. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas dan hasilnya sudah mengeras, masukkan ke dalam toples dan ini siap untuk disajikan. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun untuk kue saat lebaran. Bagian bawahnya seperti ini, perpaduan warna putih dan warna coklat. Hasilnya pun bagus ya, nggak lengket sama sekali di paper cupnya. Bagian dalamnya seperti ini, coklatnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Gurih dari kacangnya, manis dari coklatnya. Perpaduan coklat dan kacang, enak banget. Cocok banget untuk cemilan di rumah maupun saat lebaran, dijamin anak-anak pasti suka karena ini rasanya enak banget dari kacang dan coklat. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, tanpa oven, tanpa ribet, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kastengel keju. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 150 gram margarin untuk mereknya sesuai selera. 1 kuning telur. Aduk menggunakan whisk sampai tercampur merata.
Setelah tercampur merata, masukkan 100 gram keju parut, lalu aduk lagi sampai merata. Masukkan 1 sendok makan susu bubuk, 250 gram tepung terigu, saya pakai merek kunci biru. Untuk takarannya jangan terlalu munjung dan jangan terlalu datar tapi cembung seperti itu. Tuangkan sebagian terlebih dahulu, aduk menggunakan centong nasi sampai tercampur merata. Kalau sudah, tuangkan sisa tepung lalu aduk lagi sampai merata. Setelah mulai tercampur merata, lanjut uleni menggunakan tangan supaya adonannya lebih tercampur merata. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur merata seperti ini dan adonannya tidak lengket lagi, lanjut pindahkan ke alas kerja. Pipihkan menggunakan rolling pin, boleh juga menggunakan botol kaca atau gelas kaca. Untuk ketebalannya sesuai selera ya, kurang lebih sekitar 2 cm. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Lalu cetak menggunakan cetakan kastengel. Kalau kalian nggak punya, boleh dipotong menggunakan pisau. Supaya hasilnya rapi, bagian samping-sampingnya sedikit ditekan-tekan. Kalau kalian gak punya cetakan kastengel seperti ini, boleh dipotong menggunakan penggaris dan pisau supaya hasilnya lebih rapi. Nah, contohnya seperti ini ya, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah dicetak semuanya, tata di atas loyang. Untuk loyangnya nggak perlu dioles margarin. Untuk bahan olesannya, siapkan 1 kuning telur dan tambahkan 1 tetes pewarna makanan kuning tua. Tujuannya ditambahkan pewarna supaya hasilnya nanti lebih bagus. Aduk sampai tercampur merata. Oleskan di atas adonan. Lalu tambahkan keju parut. Jadi mengolesnya jangan semua dioles terlebih dahulu baru terakhir dikasih keju parut ya. Karena kalau kalian oles semuanya terlebih dahulu baru terakhir dikasih keju parut, nanti olesan yang pertama itu bakalan kering. Dan kalau dikasih topping keju parut di atasnya itu nggak bakalan lengket. Jadi dioles sedikit terlebih dahulu 5 atau 10 olesan dan langsung ditambahkan keju parut seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah dioles menggunakan kuning telur dan juga ditambahkan topping keju parut. Selanjutnya masukkan ke dalam panggangan. Ini yang saya pakai oven tangkring. Panggang kurang lebih sekitar 45 menit menggunakan api kecil. Setiap 15 menit sekali loyangnya dipindah-pindah ya. Bertujuan supaya hasil kuenya ini bisa matang merata. Nah, ini dia hasil kue kastengelnya sudah jadi. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu baru masukkan ke dalam toples. Jangan lupa diberi alas kertas seperti ini. Kalau nggak ada boleh pakai kertas roti. Tujuannya ditunggu hingga dingin terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam toples supaya nanti hasil kuenya bisa tahan lama dan tidak berjamur.
Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah maupun bisnis saat lebaran. Hasilnya benar-benar cantik banget. Satu resep ini dapatnya 350 sampai 400 gram. Kalau ditata di atas toples ukuran 250 gram, hasilnya menggunung seperti ini. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Kelihatan dari teksturnya ini kue kestengelnya bener-bener enak banget, kejunya melimpah. Lembut banget, nggak keras sama sekali. Matang merata sampai dalam walaupun cuman pakai oven tangkring. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, rasanya gurih, kejunya berasa enak, gurih dari kejunya itu enak banget. Hasilnya bagus, rapi, jadi usahakan bikinnya itu sebagus dan serapi mungkin ya, supaya bisa menambah harga nilai jualnya. Ini bener-bener recommended. Jadi kalian nggak perlu beli kastengel lagi karena bisa bikin sendiri di rumah. Bahannya pun praktis, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue ulet dari 3 bahan saja tanpa oven. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 150 gram margarin. Untuk mereknya bebas sesuai selera. Kalau kalian gak punya timbangan boleh pakai cara seperti ini. Ambil 3/4-nya. Tambahkan 3 saset susu kental manis atau setara 9 sendok makan. Per 1 sasetnya itu setara 3 sendok makan ya. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan hijau atau boleh diganti menggunakan pasta pandan. Kalau kalian ingin ulatnya persis seperti ulat sagu, nggak perlu diberi pewarna makanan ya, karena ulat sagu warnanya putih. Setelah tercampur merata, tuangkan 25 sendok makan tepung maizena atau setara 250 gram. Boleh juga kalau mau diganti menggunakan tepung terigu, usahakan gunakan merek kunci biru. Kalau menggunakan tepung maizena, nanti rasanya lebih lumer dan renyah di mulut. Kalau kalian suka manis, boleh tambahkan 3-5 sendok makan gula halus. Lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur merata. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur merata saja. Karena kalau terlalu lama nanti kuenya bisa keras. Selanjutnya, siapkan sarangan panci, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan, kemudian alasin menggunakan kertas roti atau baking paper. Nah, seperti ini ya. Siapkan choco chip secukupnya.
Dan juga sisir yang masih baru. Jadi sisir ini saya beli khusus bikin kue ulat di setiap tahunnya. Ambil adonan secukupnya lalu dibentuk lonjong dan dibentuk di atas sisir. Beri mata di bagian kanan kirinya, sedikit ditekan supaya menempel. Nah, seperti ini ya. Mudah banget kan caranya? Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Untuk besar kecil ulatnya itu sesuai selera kalian ya. Nah, ini dia hasil kue ulatnya, cantik banget. Selanjutnya siapkan wajan. Jadi wajannya ini tanpa perlu dioles apa-apa, tanpa perlu diberi apa-apa. Langsung taruh adonannya di atas wajan. Gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya nggak mudah gosong. Tutup supaya cepat matang dan matangnya merata. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai matang menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Jadi nggak perlu menggunakan wajan anti lengket seperti ini ya. Bisa juga menggunakan wajan biasa. Dirasa tutupnya berair atau berembun, boleh kalian lap menggunakan tisu kering atau kain lap kering supaya tidak menetes di atas kuenya. Sembari menunggu 45 menit berjalan, jadi ini dilanjut membentuk adonannya. Nanti dipindah ya. Jadi loyangnya ini nggak perlu dioles margarin karena nanti akan dipindah, dipanggang di atas wajan. Tapi kalau kalian langsung panggang di oven tangkring, jangan lupa loyangnya dioles menggunakan margarin supaya nanti saat matang nggak lengket di loyangnya. Nah, ini dia hasil kue ulatnya, sudah matang. Setelah 45 menit selanjutnya angkat dari wajan. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu baru bisa kalian masukkan ke dalam toples. Satu resep ini dapatnya satu toples ukuran 500 gram lebih sedikit. Kalau kalian ingin bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja untuk resep-resepnya. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar matang merata, renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, rasanya lumer di mulut, renyah. Jadi, kalau menggunakan tepung maizena itu hasilnya lebih renyah. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, matang merata. Bikinnya sangat mudah, praktis, bisa untuk ide jualan maupun bisnis saat lebaran. Ini benar-benar recommended.
Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.